Halo guys, kembali di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film lumayan keren berjudul Philadelphia Experiment yang dirilis pada tahun 2012. Film ini mengisahkan sebuah proyek penelitian rahasia pemerintah yang berusaha menghidupkan kembali Perang Dunia Kedua dan menciptakan sebuah perangkat yang membuat kapal perang tak dapat terlihat. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai di kota Philadelphia. Terlihat seorang pengusaha bernama Catherine Moore keluar dari mobil dan disambut oleh dua orang yang sudah menunggunya. Richard menyuruh asistennya yang bernama Rece untuk memarkirkan mobilnya. Setelah itu, ia dan Catherine membahas tentang perangkat yang sedang dirancang Richard. Mereka kemudian memasuki ruangan praktek, di mana melalui kaca mereka dapat melihat Cadillac hitam mulai masuki ruangan. Richard pun menjelaskan kalau itu merupakan mobil perusahaannya. Mereka lalu lanjut memulai eksperimen di mana setelah menyalakan mesinnya, mereka secara bertahap meningkatkan daya arus listriknya sehingga membuat mobil perlahan-lahan mulai menghilang. Setelah beberapa saat menghilang, mobilnya mulai kembali muncul. Catherine yang menyaksikan kejadian ini sangat terkesima dan mengatakan kalau penemuannya itu cukup bagus. Selang tak lama, terlihat ada yang tak beres pada mesin listriknya dan tiba-tiba suara tak dikenali terdengar di radio. Sedangkan di sisi lain, pesawat kecil terlihat sedang bersiap untuk lepas landas. Di tengah itu, si pilot tiba-tiba melihat aliran listrik yang aneh di depannya. Dan selang tak lama, muncullah sebuah kapal perang misterius yang membuat pesawat tersebut menabraknya. Repeat, this is Vantage 35. Di lain tempat, tepatnya di kafe, ada seorang barista sekaligus hacker bernama Molly Gardner dan sheriff muda bernama Carl Red terlihat sedang berbincang-bincang. Tetapi tiba-tiba, candaan mereka terhenti karena ada panggilan radio. Petugas operator memberitahu Carl kalau ia harus segera memeriksa lapangan terbang Boardmore karena tiba-tiba ada sebuah kapal yang muncul. Kita lalu kembali lagi ke lab, di mana saat Richard dan Catherine sedang mengobrol, tiba-tiba asistennya memberitahu mereka kalau suara misterius itu berasal dari kapal perang tua Amerika Eldridge. Sementara itu, Carl tiba di lapangan dan tak bisa percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Jadi ia pun meminta bantuan dari Garda Internasional dan Angkatan Laut. Dispatch, we're gonna need some serious backup. World War II destroyer on the runway. Sedangkan di dalam kapal, terlihat prajurit yang baru terbangun dan langsung menghubungi seorang pria bernama Schlenger untuk memberitahu kalau ada kerusakan di generator fase. Namun tidak ada jawaban. Si prajurit pun akhirnya keluar untuk melihat kondisi yang terjadi. Ia lalu pergi ke ruangan komunikasi dan tak menemukan siapapun di dalam kapal. Saat dia sedang menyusuri koridor, si prajurit itu melihat rekannya yang sudah mati membatu dan menyatu dengan dinding kapal. Sementara itu, Richard dan Catherine berada di jet pribadi sambil membahas tentang kapal USS Eldridge yang seharusnya telah dinonaktifkan. Catherine lalu menambahkan kalau sesuatu terjadi pada kapal itu yang membuat Eldridge dan krunya menghilang pada tahun 1943. It's renamed the Leon, right? The ship never decloaked. We gave you all you needed. Di sisi lain, Carl memberitahu Molly melalui teleponnya kalau Eldridge memang benar-benar muncul entah dari mana. Percakapan mereka lalu terputus oleh suara yang berasal dari dalam kapal dan Carl bergegas untuk melihatnya. Dari dalam kapal, si prajurit melihat cahaya terang dan mendekatinya yang tiba-tiba menyedotnya keluar. Sedangkan Carl sebaliknya,
ia malah melihat cahaya di bagian luar kapal dan setelah menyentuhnya, ia malah tersedot ke dalam kapal. Merasa ada yang aneh, Molly pun segera menyusulnya ke landasan dan sesampainya di sana, ia terkejut melihat apa yang ada di depannya itu. Tiba-tiba kapal itu kembali memunculkan aliran listrik dan meledak. Kemudian menghilang begitu saja. Di sisi lain, si prajurit berhasil keluar dan merasa kebingungan. Ia lalu menemukan telepon umum dan mencoba menghubungi seseorang, namun hasilnya tetap nihil. Dengan tatapan heran, ia memperhatikan sebuah koran yang menunjukkan kalau hari itu adalah hari Senin 27 Agustus 2012. Si prajurit pun masuk ke kafe untuk memesan secangkir kopi dan menanyakan tentang Mary Gardner. Lena menjawab kalau ia mengenal Molly Gardner yang bekerja bersamanya. Si prajurit pun segera membayar kopinya dengan uang usang dan pergi begitu saja. Lena langsung menelpon Molly dan memberitahu kalau seorang pria aneh berseragam militer yang sedang mencari neneknya. Sementara itu, Ramey menghubungi Richard dan memberitahu kalau generator masih menyala dan tiba-tiba terjadi lonjakan listrik. Kemudian, di gang belakang, si prajurit merasakan tubuhnya tersengat listrik yang dahsyat. Pada saat yang bersamaan, kilatan listrik yang terang juga muncul di kota Chicago. Dan tiba-tiba kapal perang itu jatuh di atas gedung pencakar langit yang membuat semua orang panik bahagia. Sheriff Carl yang berada di dalam kapal terbangun dan melihat tangannya dalam keadaan sudah menjadi batu dan tersangkut di dinding kapal. Di samping itu, Catherine mendapatkan laporan kalau Ed Dritko telah muncul lagi. Jadi, ia pun menyuruh pilotnya agar mengubah arah ke Chicago. Di sisi lain, Molly segera menuju ke rumah neneknya. Sesampainya di sana, ia sangat terkejut melihat si prajurit sudah berada di rumahnya. Ia lalu menanyakan Molly yang terkejut dan menjelaskan kalau ia adalah kakeknya, Bill Gardner. Bill langsung menanyakan tentang keberadaan nenek serta ibunya. Molly pun mengungkapkan kalau ibu dan neneknya sudah tiada. 2 weeks ago. That was 70 years ago. We bought this house when... She died 3 years ago. Tak hanya itu, sang nenek juga sudah menghabiskan banyak uang untuk mencari Bill yang hilang selama 70 tahun. Molly meminta penjelasan apa yang sudah terjadi hingga ia bisa sampai ke sini. Bill memberitahunya kalau ada yang tak beres pada perangkat kapal Ed Dritko dan kini ia harus segera menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Catherine dan Richard akhirnya kini sampai di TKP. Richard menjelaskan kalau kru Ed Dritko pada tahun 1943 telah menggunakan generator fase yang berberlian dan menyebabkan kapal menghilang. Dan angkatan laut mengira kalau kapal itu meledak. Slebeo. Namun yang sebenarnya terjadi, mereka malah menjelajah waktu. What does that mean? Instant energy field so powerful and the energy signature is identical to the... Molly memberitahu kakeknya kalau angkatan laut sudah tutup setelah perang dan teknologinya sudah dijual ke Greyguard. Di sisi lain, Catherine dan Richard menerima informasi tentang penyintas dari Ed Dritko bernama William Gardner, kepala teknisi di tim Salinger. Lalu, tiba-tiba seorang agen mengunjungi rumahnya. Pada saat yang bersamaan, seorang menelpon Molly dan memperingatnya akan bahaya. Ia juga menyuruhnya mobil ke telepon umum. Lalu, tanpa basa-basi, si agen langsung menanyakan keberadaan Bill Gardner. Kemudian, tiba-tiba Bill menyerangnya dari belakang. Di sisi lain, Catherine memerintahkan tim pasukan khusus untuk menyusup ke dalam kapal. Richard mencoba menjelaskan kepadanya kalau masalah ini harus diselesaikan oleh para ilmuwan dan bukan pasukan khusus. Di samping itu, setelah Molly dan Bill mengalahkan agen itu, mereka menyusup ke kafe Lena untuk meminta bantuannya. Saat para pasukan khusus bersiap untuk menyerbu kapal, asisten Richard, Ray, melaporkan bahwa generator fase bekerja lebih intensif,
yang artinya kapal ini akan berpindah lagi dan menyebabkan ledakan yang lebih besar. Richard lalu meminta Catherine untuk membatalkan penyerangan itu karena bisa saja menyebabkan mereka semua terbunuh. Di lain tempat, Molly dan Bill akhirnya berhasil sampai ke telepon umum tersebut. Tapi saat itu juga ia mengalami kejang seperti sebelumnya. Sementara itu, agen tersebut menerobos masuk ke kafe dan mengancam Lena demi mencari keberadaan Bill dan Molly. Catherine memerintahkan pasukan khusus untuk memotong lambung kapal. Namun tiba-tiba kilatan cahaya menyedot mereka ke dalam. We've reached the target. Di sisi lain, di atas kapal, Carl masih belum bisa melepaskan tangannya, namun berhasil meraih telepon untuk menghubungi Molly. Dan pada saat itu juga, gelombang listrik kuat menyedot kapal lagi. Saat di jalan, Molly melihat ada panggilan tak terjawab dari Carl dan merasa sangat senang. Kemudian, Bill menyarankan mereka harus segera pergi ke tempat Morton Salinger. Catherine bertanya-tanya di mana dan kapan Eldridge akan muncul. Ia bermaksud untuk menghancurkan kapal tersebut. Richard menyarankan agar tidak melakukan hal itu karena kapal ini dilapisi medan elektromagnetik yang sangat kuat dan ledakan sebesar apapun tidak akan mempan. Namun Catherine yang batu tidak mendengarkan saran itu dan tetap kekeh dengan keputusannya. Lalu Richard meminta asistennya yaitu Rachel untuk mencabut sambungan generator. Sementara itu Molly dan Bill sampai di dermaga dan bertemu dengan Martin. Martin memberitahu Bill tentang kehebatan teknologinya yang sudah ia buang jauh-jauh. Namun 20 tahun yang lalu, Greg Ward memutuskan untuk memulai kembali proyek tersebut. I decided right then. They tried to recruit me. They're not the kind of people you want to say no to. Sementara itu, agen Hagan melapor pada Catherine bahwa ternyata Martin Salinger masih hidup. Catherine pun lalu menyuruhnya untuk menangkap mereka semua dalam keadaan hidup ataupun mati. Richard menyarankan untuk tidak membunuh orang-orang tersebut, tapi lagi-lagi Catherine tidak mendengarkannya. Di sisi lain, Martin menjelaskan ke Bill bahwa kejangnya disebabkan oleh ikatan atomnya dengan kapal. Fused to the ship. Keep being affected every time the ship jumps. Sementara itu di pusat penelitian, mereka sedang berusaha menonaktifkan generatornya, namun gagal yang membuat Rachel dan beberapa rekan ilmuwan lainnya binasa. Stay open until you pull it out and bypass. Martin menjelaskan bahwa yang bisa menghentikan kapal tersebut hanya Bill dikarenakan koneksi kuantum antara kedua generator hanya bisa dipatahkan pada titik asal. Lalu, Hagan tiba-tiba datang menyusul mereka dan terjadilah kejar-kejaran yang diiringi oleh baku tembak. Martin lalu mengatakan bahwa ia sudah menaruh sebuah jebakan. Martin pun mengaktifkan jebakan itu yang berhasil membuat mobil Hagan meledak. Namun akhirnya Hagan berhasil melompat terlebih dahulu. This is one of the... Tiba-tiba, Molly dan Bill menyadari bahwa Martin sudah terluka parah. Sebelum ia meninggal, lelaki tua itu berwasiat bahwa Bill naik ke kapal lagi dan kembali ke tahun 1943. Dengan itu, untuk melakukannya, mereka perlu menemukan tim Salinger. Maksudnya gimana, Cuk? Saat menonton video yang dialami Bill, Richard menyadari kalau dialah kunci penyelesaian masalah tersebut. Richard meminta asistennya untuk tidak memberitahukan tentang hal ini dan ia bergegas pergi. Saat Bill dan Molly sedang mencoba melewati pemeriksaan di jalan raya, Catherine mengirimkan jet tempur ke tempat Eldridge mungkin muncul. Selama pemeriksaan,
Bill yang bersembunyi di balik mobil mengalami kejang lagi yang menarik perhatian polisi. Di saat bersamaan, kapal pun muncul di tengah gurun dan jet tempur segera mendekat. Kemudian, Bill yang belum bisa mengontrol kekuatannya membakar semua mobil yang menyebabkan perhatian polisi teralihkan. Akhirnya, Bill dan Molly berhasil bersembunyi di dalam mobil van. Jet tempur mulai mengebom Eldridge G, namun gagal karena terlindungi oleh medan magnet yang sangat kuat. Mereka lalu mulai mencoba mendekatinya, namun semuanya sia-sia. Sementara itu, Bill dan Molly tiba di Salinger Research Center dan menemukan bahwa semua karyawannya sudah terbunuh. Molly berhasil mengambil salah satu laptop tersebut, namun para pembunuh mulai mengejar mereka. Pada akhirnya, mereka berhasil mengepung mereka dan mencoba menembak Bill. Namun ternyata Bill kebal terhadap peluru karena ada pelindung yang sama seperti di kapal. Perkelahian pun terjadi. Tepat sebelum Bill mampu menangani semuanya, Richard datang dan membawa mereka. Di perjalanan, Bill menjelaskan bahwa ia harus kembali ke kapal dan Molly yang akan membantu mereka mencari cara untuk melakukan semuanya. Sementara itu, Catherine mengetahui bahwa Richard sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Kemudian dia mengancam asistennya itu untuk berbicara. Richard, Bill dan Molly akhirnya tiba di pusat penelitian. Setelah mengetahui tentang skemanya, mereka memutuskan untuk memanggil kapalnya muncul di situ. Bill lalu mulai mengalami kejang lagi dan mereka pun berhasil memanggil Eldridge G. Lalu, Bill segera pergi ke kapal. Sementara itu, Catherine serta agennya menyerbu masuk dan Hagan segera pergi untuk mencari Bill. Richard mencoba menjelaskan bahwa kapal tersebut harus dikembalikan ke masa lalu atau konsekuensinya akan mengubah isi seluruh planet. Ya benar. Catherine kemudian mengatakan bahwa presiden sendiri yang menyuruhnya untuk mengeluarkan nuklir di lokasi tersebut. Sementara itu, di kapal, Bill menemukan Carl dan menggunakan kekuatannya untuk melepaskan tangannya. Lalu Bill pergi ke ruang generator, tapi kemudian ia diserang oleh Hagan dan perkelahian pun terjadi di antara mereka. Sementara itu, tim Catherine sedang menyiapkan persiapan terakhir untuk menghancurkan pusat tersebut. Namun Molly berhasil mengambil alih pistol Catherine dan menembaknya. Richard lalu meminta Molly untuk melarikan diri bersama Carl. Sementara itu, Carl datang untuk membantu Bill, namun ia mengalami kejang lagi, lalu menggunakan kekuatannya itu untuk melawan Hagan. Di sisi lain, sebuah bom nuklir mendekati mereka. Kemudian Carl berhasil keluar dari kapal dan meninggalkan Bill. Dan saat itu juga pusaran besar terbentuk di langit dan menyedot segala sesuatu di dalamnya, termasuk kapal dan bom nuklirnya. Pada akhirnya, Carl dan Molly berhasil meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa waktu, Molly kembali ke rumahnya dan disambut oleh kakek Bill yang sudah lanjut usia. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Philadelphia Experiment. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman dalam peringatannya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.